Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa lagi di channel YouTube Edi Wardoyo, channel seputar traveling dan tutorial. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat semuanya ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam kolom komentar, yaitu tentang seputar perjalanan menggunakan kereta api. Namun, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya, itu berdasarkan pengalaman saya selama naik kereta api. Dan oke teman-teman, sebelum kita membahasnya ya, seperti biasa, bila nanti kalian ada pertanyaan, kalian ketikkan aja di kolom komentar. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian selalu menerima pemberitahuan seputar konten dari channel ini. Dan oke teman-teman, langsung saja kita bahas satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam kolom komentar. Oke ya, pertanyaan pertama itu seputar syarat naik kereta api jarak jauh. Ini pertanyaannya mau nanya nih Mas, sertifikat vaksin booster yang sudah dibuat berupa kartu tidak bisa digunakan sebagai syarat perjalanan kereta api jarak jauh. Jadi diharuskan pakai aplikasi Peduli Lindungi. Mohon pencerahannya ya. Ini dari Dok Channel ya. Nah, jadi kalian kalau memiliki sertifikat vaksin booster ya, itu bisa digunakan ya. Kalian siapkan aja ketika akan naik kereta api ya. Kemudian kalian juga siapkan aja aplikasi Peduli Lindunginya. Nah, manakala kalian ditanyakan petugas ya atau security-nya ketika kalian melakukan boarding pass ya, itu kalian tunjukkan aja. Jadi untuk sertifikat vaksin booster ya yang sudah dibuat berupa kartu itu masih bisa digunakan. Oke, berikutnya pertanyaan seputar naik kereta api Kamandaka kelas ekonomi yaitu rute Purwokerto Semarang ya. Ini pertanyaannya jadwal di Pemalang itu jam berapa? Nah, kalian kalau mau naik kereta api Kamandaka ya menuju ke Semarang dari stasiun Pemalang, nah itu kalian bisa cek jadwalnya di aplikasi KAI Akses ya. Ini untuk kereta api Kamandaka itu yang pagi itu jam 7.33 waktu Indonesia Barat dengan pukul 18.27 ya. Nah, itu untuk lengkapnya kalian buka aja aplikasi KAI Akses. Nah, selain itu kereta api yang menuju ke Semarang ya selain Kamandaka itu juga ada kereta api Kaligong ya yang dari Pemalang. Itu kalian juga bisa menggunakan kereta tersebut. Jadwal lengkapnya kalian bisa cek di aplikasi KAI Akses. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Amelia Channel ya. Ini pertanyaan seputar merubah jadwal kereta api menggunakan aplikasi KAI Akses ya. Nah, Pak, ini berarti kalau mengubah jadwal dapat potongan ya. Nah, jadi kalian kalau merubah jadwal perjalanan kereta api itu akan ada biaya sebesar 25% dari harga tiket ya. Jadi nanti ketika kalian memilih jadwal yang baru itu kalian nambah biaya sebesar 25% dari harga tiket ya. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya yaitu tentang cara bayar tiket menggunakan lewat Indomaret ya.
Namun di sini pertanyaannya, Kak, kalau belum vaksin booster boleh nggak naik KAI ya? Tapi jarak ke tempat tujuan cuma 1 jam. Nah, jawabannya yaitu tergantung jenis kereta yang dinaiki ya, walaupun jarak tempuhnya 1 jam. Misalnya dari mana ya, dari Cikarang kemana gitu ya. Kalau kita menggunakan kereta api antar kota atau jarak jauh, ya tentunya kita harus sudah vaksin booster ya. Tetapi kalau kalian naiknya misalnya menggunakan kereta lokal ya, atau KRL atau apa gitu kan, itu yang penting kalian sudah minimal vaksin pertama ya, seperti itu. Karena di dalam aturan SE nomor 84 ya, Kemenhub 2022 itu naik kereta api antar kota itu wajib sudah vaksin booster ya. Sementara syarat antigen dan rapid test PCR itu dihapus ya. Dan kalian bisa melihat syarat naik kereta antar kota ya. Bisa dilihat di website KAI ataupun di aplikasi KAI Akses. Dan ini pertanyaan yang akan saya bahas terakhir ya, seputar pembatalan tiket kereta api menggunakan aplikasi KAI Akses ya. Nah, di sini pertanyaannya dari Nina Nur 123 Afifa ya. Nah, di sini pertanyaannya berarti untuk pembatalan itu menunya keluar 3 jam sebelum pemberangkatan ya. Nah, jadi ini misalnya Mbak Nina mau membatalkan tiket kereta api gitu ya, menggunakan aplikasi KAI Akses. Nah, itu menu pembatalannya itu akan muncul ketika kalian sudah membayar tiket tersebut lunas ya. Kemudian kalau menggunakan KAI Akses itu bisa digunakan ya, menu pembatalan ini bisa digunakan itu maksimal sampai 3 jam sebelum jadwal keberangkatan ya. Jadi misalnya kita naik kereta jadwalnya jam 6 sore ya. Jadi itu kita bisa melakukan pembatalan menggunakan KAI Akses itu berarti mulai dari pukul 3 ya. Nah, 3, 4, 5, 6 ya. 3 jam intinya 3 jam dari jadwal keberangkatan ya. Itu menunya lah. Kalau sudah kurang dari 3 jam sebelum jadwal keberangkatan, itu menunya akan nonaktif atau tidak bisa digunakan. Itu ya, Mbak Nina Nur 123 Afifa ya. Semoga membantu. Nah, oke ya, jika masih bingung ya boleh apa? Tulis lagi di kolom komentar ya. Dan oke teman-teman, sekian dulu seputar membahas pertanyaan yang masuk dalam kolom komentar ya. Ini karena jumlahnya masih banyak. Nanti akan kita bahas pada kesempatan yang lain ya. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah aktif bertanya di kolom komentar ya. Nah, tentunya sangat senang saya untuk bisa membantu kalian ya dalam menjawab pertanyaan ya. Semoga bisa membantu. Dan oke teman-teman, terima kasih atas atensi dari kalian. Sampai jumpa lagi ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.